Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Ada 3 syarat yang membuat seseorang menjadi orang jahat. Ketiga syarat tersebut adalah pengangguran, miskin, dan lemah iman. Ketiga syarat yang dulu melekat pada jati diri kalian. Dapat. Apa? HP. Siap! Gerak! Lencang kanan! Gerak! Tegap! Gerak! Berhitung! Mulai! 1, 2. hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Selamat sore. Selamat sore, Bos! Bagaimana pelaksanaan KKN atau kuliah kerja nyopet hari ini? Berjalan dengan lancar, Bos. Bagus. Dapat apa aja? Uang tunai total Rp575.000 dan 1 HP. Bagus. Minyak kayu putih nggak ikut dilaporin. Kang, saya mau jual ini. Sungsang? Iya. Kalau tadi siang kesininya, HP ini udah laku lagi. Siap! Gerak! Lencang kanan! Gerak! Tegap! Gerak! Berhitung! Mulai! 1, 2. hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat tepat! Gerak! Selamat pagi, Selamat pagi! mahasiswa dan mahasiswiku sekalian. Pagi ini sejenak kita melihat ke seantero dunia dengan pikiran agar kita bisa menyadari betapa negara kita tertinggal oleh negara-negara lain. Ada 10 nama kota dari berbagai negara yang masuk ke dalam deretan nama kota di dunia yang paling banyak copetnya. Dan sayang, Bandung, kota kita tercinta ini tidak masuk di dalamnya. 10 nama kota di dunia yang paling banyak copetnya itu tiada lain dan tiada bukan adalah Barcelona dan Madrid di Spanyol, Praha di Ceko, Roma dan Florence di Italia, Paris di Perancis, Buenos Aires di Argentina, Amsterdam di Belanda, Athena di Yunani, dan Hanoi di Vietnam. Sekali lagi, sayang, Bandung, kota kita tercinta ini tidak masuk di dalamnya. Padahal di kota Bandung ini ada 2,5 juta jiwa yang potensial untuk dicopet. Mahasiswa dan mahasiswiku sekalian, mari kita torehkan sejarah. Tugas kalian bukan hanya mencopet, tapi menjadi pencari bakat untuk lahirnya copet-copet baru. Siap? Siap! Kita ayunkan langkah dengan penuh semangat dan sukacita. Kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini. Siap! Ada 3 syarat yang membuat seseorang menjadi orang jahat. Ketiga syarat tersebut adalah pengangguran, miskin, dan lemah iman. Ketiga syarat
yang dulu melekat pada jati diri kalian. Kalau seseorang sudah memiliki 3 syarat untuk menjadi orang jahat, maka dia bisa menjadi maling, rampok, begal, penodong atau jamret. Selain itu, menjadi copet adalah sebuah alternatif. Paham? Paham. Sekarang cari orang-orang yang memiliki 3 syarat untuk menjadi orang jahat. Kemudian rekrut untuk menjadi bagian dari tim. Selamat bekerja. Orang itu miskin nggak? Punya HP mah nggak miskin atuh. Bisa aja punya HP tapi miskin. Kamu jangan salah. Banyak orang miskin yang maksain diri buat punya HP. Soalnya zaman sekarang punya HP itu masuknya kebutuhan. Iya sih. Menurut kamu, dia punya kerjaan atau pengangguran? Mana saya tahu. Kalau menurut aku, dia pengangguran. Tahu dari mana? Kalau nggak pengangguran, jam segini dia kerja. Nggak cuma duduk di situ. Iya ya. Menurut kamu, dia lemah iman apa enggak? Mana saya tahu. Kan saya belum kenal. Kita kenalan yuk. Hayu. Punten, A. Boleh ikut duduk? Mangga. Lagi apa, A? Mau ke kantor teman di dekat sini. Janjinya jam 10. Tapi sekarang baru jam 9. Nunggu dulu di sini. Oh, A kerja kantoran? Bukan. Saya mah kerja di tempat bikin kicimpring. Tapi udah mau keluar. Kenapa? Nggak betah? Bukan gak betah. Tempat bikin kicimpringnya udah mau bangkrut. Terus saya mau ngelamar kerja di kantor tempat teman saya kerja. Oh, Kalau Teteh sama A masih kuliah ya? enggak. Saya sama teman saya kerja di Biro Jasa Pemindahan Uang. Itu kerjanya apa? Gimana? Susah kalau dijelasin. Harus masuk dulu. A mau kerja di Biro Jasa Pemindahan Uang. Maaf Teh, bukannya nolak kerjaan. Tapi saya udah janji mau ngelamar di kantor tempat teman saya kerja. Nggak apa-apa. Wah, uangnya banyak. Ini apa? Itu kayaknya resep obat. Jangan-jangan si teteh yang tadi mau ke apotek nebus obat. Terus, memangnya kenapa? Ini pasti buat yang sakit. Ya iya atuh. Ini urusan nyawa. Kita susul teteh yang tadi. Mau apa? Kita kembaliin resep sama uangnya. Ayo naik. Pak, bisa minta tolong cepet? Saya mau nyusul orang yang tadi dompetnya ketinggalan. Dia mau ke apotek, nebus obat. Buat orang yang sakit. Ini urusan nyawa, Pak. Itu angkotnya, susul, Pak. Teteh mau ke apotek? Iya, Mau nebus obat? iya. Ini dompet teteh. Kok bisa ada di kamu? Resepnya ada di dalam, uangnya juga masih utuh. Kiri.
Bos, Jam berapa? jam 5, Bos. Baris. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Hitung, mulai. 1, 2, hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat depan, gerak. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana hasil operasi hari ini? ini Bos. Kok dikit? Sebetulnya tadi dapat banyak, cuma dikembaliin sama Mira ke orangnya. Iya, Bos. Kenapa begitu? Kasihan, Bos. Tadi saya dapat dompet yang banyak uangnya. Tapi di situ ada resep buat ngambil obat juga. Saya konfirmasi ke orangnya. Betul, dia mau ngambil obat ke apotek. Ya udah, saya kembaliin aja uangnya. Wow. Kamu kasihan. Iya, Bos. Itu perbuatan baik. Iya, Bos. Kalau tahu itu perbuatan baik, kenapa kamu lakukan? Gak boleh, Bos. Ya nggak boleh dong. Kamu kan orang jahat. Gitu ya, Bos. Ya. Kita ini semua orang jahat. Nggak boleh berbuat baik. Sebaliknya, mereka yang masuk ke kelompok orang baik tidak boleh berbuat jahat. Semua punya job description masing-masing. Paham? Paham, Bos. Terus, sudah dapat bakat baru buat bergabung dengan kita sebagai copet? Belum, Bos. Kenapa? Sebetulnya tadi sudah hampir dapat, Bos. Orang miskin, sudah hampir nganggur. Karena usaha kicimpring tempat dia kerja sudah mau bangkrut. Tapi dia keburu dapat tawaran kerja di tempat temennya. Besok kalian cari lagi. Siap, Bos. Kita butuh orang banyak sebagai bagian dari tim kita untuk meramaikan kasanah percopetan di kota ini. Siap, Bos. Saya mau pulang. Terserah kalian mau kemana. Selamat sore. Selamat sore. Sore.